Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Lebih-lebih di bulan yang penuh berkah ini, kita sudah sampai pada hari yang ke-11 insya Allah di bulan Ramadan ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amaliyah Ramadan 11 hari yang kebelakang kemarin menjadi amalan yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberi kesempatan untuk menuntaskan Ramadan tahun ini dengan membawa predikat al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa satu di antara kemuliaan dan keistimewaan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini sebagai bulan di mana Allah pertama kali menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. 5 surat pertama dari surat Al-Alaq ini turun pada bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apapun saja yang melekat dengan Al-Qur'an ini akan menjadi sesuatu yang mulia. Al-Qur'an ini kita tahu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril itu dikatakan Ruhul Amin, Imamul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Diberikan kepada Rasulullah SAW yang predikat beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terbaik. Diturunkan pada bulan yang dinamakan Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik. Pada malam yang nilainya mempunyai kemuliaan lebih mulia daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahrin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Subhanallah. Maka ketika kita ingin mulia, tidak ada jalan lain selain kita mendekatkan dan mengakrabkan diri kita dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, aku sayang kepada kamu, maka aku beri engkau petunjuk hidup dan kehidupan yang akan mampu menghantarkan engkau kepada kebahagiaan, tidak hanya di dunia ini tetapi sampai di akhirat nanti. Dan itulah Al-Qur'an. 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Ini adalah merupakan petunjuk hidup dan kehidupan umat Islam. Maka tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita
Tanamkan kecintaan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Lebih-lebih sekarang ini tantangannya luar biasa. Kadang-kadang di rumah itu ada 5 anggota keluarga, bisa diupayakan 1 orang 1 HP, tetapi tidak bisa mengupayakan 1 orang 1 Quran. Kadang-kadang kita itu istiqomah baca WhatsApp setiap hari, tetapi kita tidak sempat setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang kita dengan enteng saja melewatkan 1 hari itu tanpa 1 ayat pun yang kita baca. Alangkah meruginya orang yang seperti ini. Padahal Al-Quran ini bukan sembarangan. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang bernilai mukjizat, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran itu, maka akan ada pahala kebaikan bagi dia. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini di luar Ramadan. Di dalam Ramadan tentu lebih berlipat-lipat lagi pahalanya. Dan Rasulullah memberikan kejelasan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan satu-satunya membaca yang dinilai ibadah adalah membaca Al-Quran. Kita bacanya mahir atau tidak, tetap mempunyai keutamaan. Maka jangan berkecil hati bagi mungkin yang belum lancar membaca Al-Quran. Ya. Jangan takut salah, yang penting kita ada kemauan untuk belajar. Karena Rasulullah telah memberikan jaminan dalam hadis beliau yang sahih. Beliau bersabda, manillati yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia itu membacanya mahir, fasih, lancar, benar, maka apa kata Rasulullah, ma'a safarati kiramin bararah, dia itu akan diliputi, akan didampingi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Wa manillati yaqra'ul Qur'an fahuwa falyatata. Redaksi hadisnya kayak begitu. Dan siapa yang membaca Al-Quran itu falyatata, tidak lancar. Orang Jawa menyebutnya gradul. Apakah orang seperti ini disalahkan? Tidak. Rasulullah melanjutkan, falahu ajron. Bagi orang seperti ini dapat pahala yang double-double. Luar biasa sekali. Maka alangkah ruginya kita kalau kita melalui 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Apalagi kita tidak bisa membaca sama sekali. Dan tidak, yang lebih merugi lagi, tidak ada keinginan untuk bisa membaca. Maka Al-Quran ini luar biasa. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal di luar kepala hanya Al-Quran ini, Pak. Kadang-kadang ada anak usia 10 tahun sudah hafid Quran. Pernah diinventaris di Malang Raya ini sekitar tahun 2006-2007 saya ingat saya, itu ada sekitar 350 hafid dan hafidoh se-Malang Raya. Sekarang ternyata sudah bertambah lagi karena sekarang sudah banyak pesantren-pesantren tahfidz. Artinya tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Silakan Bapak sekalian ingin menjadikan putra Bapak sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang dokter, itu bagus dan itu harus kita pegang. Tapi tanamkan dulu Al-Quran di dalam diri mereka, sehingga mereka jadi dokter-dokter yang Qurani, menjadi pegawai-pegawai yang Qurani. Seperti ucapan jujur dari orang yang pinter di Indonesia ini. Satu-satunya orang Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang itu kan Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Itu ketika ditanya oleh wartawan, apa inspirasi Bapak kok bisa pinter seperti itu? Beliau menjawab dengan jujur dan tidak mengada-ada. Al-Quran yang mencerdaskan otakku. Al-Quran yang membuka ilmu pengetahuanku. Dengan itulah Allah menurunkan cahaya ilmu kepada aku. Jawaban Pak Habibie kayak begitu. Maka mari anak kita betul-betul kita warisi mereka nilai-nilai Al-Quran. Paling tidak maghrib sampai isya di rumah kita ada gerakan mematikan TV, kita matikan TV, kita ajak ngaji semua.
Karena Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum, sinarilah rumahmu supaya rumah itu menjadi rumah yang berkah. Dengan apa? Bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita marilah kita kembali mengakrabkan diri kita kepada Al-Quran. Terakhir Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di akhirat Al-Quran ini akan memberikan atau menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya di dunia, orang yang akrab dengan Al-Quran di dunia. Apalagi sekarang di HP sudah ada aplikasi Quran. Monggo silakan download aplikasi itu, sempatkan dari 24 jam waktu kita sehari semalam, mungkin ya 10-15 menit lah minimal untuk kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan artinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi cahaya nur Quran dalam kehidupan kita, diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihim musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di waktu yang berkah dan mustajabah ini, di Jumat ya Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, di bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, bulan yang terbaik, mari kita gunakan untuk berdoa. Dari hati kita yang paling mendalam, kita hadirkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa sabbit aqdamana bi jihadil Islam wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.